Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, bertemu lagi dengan Bu Atika di kelas Hukum Humanitar Internasional. Teman-teman, kita sudah di pertemuan terakhir untuk kuliah Hukum Humanitar Internasional semester ini. Dan seperti janji saya yang lalu bahwa saya akan menyelesaikan materi daring di minggu-minggu ini, untuk kemudian 2 minggu dari sekarang kita akan memulai presentasi review jurnal internasional yang akan teman-teman kerjakan secara berkelompok. Oke, ini sudah pertemuan terakhir sehingga saya akan menyelesaikan semua materi yang berhubungan dengan perkembangan hukum internasional, hukum humanitar internasional kontemporer. Di video yang lalu saya sudah menerangkan beberapa isu yang berhubungan dengan perkembangan hukum humanitar internasional yang dimulai dari perkembangan terbaru dari protokol tambahan 1977 berkaitan dengan Komisi Internasional Pencari Fakta, kemudian ada civil defense dan pembedaan antara objek sipil dan objek militer. Kemudian di protokol tambahan ketiga tahun 2003 tentang lambang ketiga, ini adalah alternatif yang bisa digunakan oleh negara-negara selain menggunakan palang merah ataupun bulan sabit merah, kemudian ada lambang ketiga yaitu kristal merah. Kemudian kita di video yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai conventional weapons. Ada SOLN, kemudian ada APL, dan ada juga cluster munitions. Kita akan review satu persatu teman-teman dari materi video yang lalu. Yang pertama adalah perkembangan dari protokol tambahan 1977 yang berhubungan dengan Komisi Internasional Pencari Fakta. Intinya adalah International Fact Finding Commission ini dibentuk untuk mengumpulkan fakta-fakta apakah di suatu negara sudah terjadi pelanggaran berat yang berhubungan dengan pelanggaran kejahatan perang. Intinya seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi bahwa International Fact Finding Commission ini bukanlah badan peradilan, sehingga hasil temuan mereka dalam bentuk laporan merupakan rekomendasi sebagai langkah kebijakan lanjutan yang akan diambil oleh misalnya PBB, dalam hal ini adalah Dewan Keamanan, yang akan ditujukan kepada negara yang bersangkutan. Ini untuk Komisi Internasional Pencari Fakta atau International Fact Finding Commission. Lalu isu yang kedua masih berhubungan dengan perkembangan protokol tambahan 1977. Di dalam protokol tambahan 1977 ada pembedaan antara objek sipil dan objek militer. Di dalam pasal 51 diterangkan mengenai pengertian civilian object atau sipil atau objek sipil. Intinya adalah dalam definisi dalam pasal 51 ini tidak menerangkan atau tidak menyebutkan apa saja yang masuk dalam objek sipil, tetapi memberikan definisi bahwa semua objek yang itu bukan objek militer dikategorikan sebagai objek sipil. Lalu yang kedua, mengenai pengertian dari military object, harus memenuhi 4 unsur, yaitu dari sifat, lokasi, tujuan, dan keuntungan militer yang pasti. Dalam banyak contoh, ada objek-objek sipil yang itu berubah menjadi objek militer karena peruntukannya sudah berubah. Bisa saja karena sifatnya yang berubah, atau misalnya tujuan dari objek sipil itu berubah menjadi objek militer. Dan tentunya kalau ada keraguan dalam situasi konflik bersenjata, apakah ini objek sipil atau objek militer, maka sepatutnya para pihak harus menganggap bahwa ini dikategorikan sebagai objek sipil. Lalu yang terakhir untuk civil defense, di dalam Konvensi Jenewa 1949 diatur di dalam konvensi keempat mengenai perlindungan penduduk sipil, ada perlindungan khusus yang diberikan kepada petugas medis
yang dia merupakan penduduk sipil, tetapi dalam situasi konflik dia akan sangat dekat dalam area konflik, sehingga di dalam Konvensi Jenewa 1949 mereka diberikan perlindungan khusus. Nah, di dalam protokol tambahan 1977 ada pemberian perlindungan khusus lain selain itu yang diberikan kepada tenaga medis, yaitu kepada civil defense. Di dalam pasal 60, mereka yang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan diberikan perlindungan menurut hukum humaniter internasional. Nah, di Indonesia civil defense misalnya adalah Hansip, seperti itu. Tugas yang mereka emban banyak, teman-teman bisa baca kembali. Kemudian kita masuk ke perkembangan hukum perang di laut yang dimulai dari Konferensi Perdamaian 1 1899, kemudian 1907 ada konvensi-konvensi yang itu diterapkan dalam konflik bersenjata di laut. Lalu dengan adanya perkembangan jenis persenjataan, lalu kemudian ada UNCLOS 1982, kemudian banyaknya peraturan-peraturan atau kebijakan yang baru, aturan-aturan lain yang ada di hukum humaniter internasional yang itu lebih banyak fokus mengenai perkembangan jenis konflik bersenjata yang awalnya adalah masuk international armed conflict berubah menjadi non-international armed conflict, sementara pengaturan mengenai konflik di laut itu jarang dibahas. Nah, sehingga dengan adanya Sanremo manual ini diharapkan ada perkembangan yang lebih baik dibandingkan di dalam pengaturan di dalam Konvensi Jenewa 1949, yaitu konvensi keduanya. Ini teman-teman untuk pengaturan di dalam konflik bersenjata yang terjadi di laut. Oke, kita masuk ke protokol ketiga. Protokol tambahan ketiga tahun 2005 mengenai lambang ketiga. Intinya teman-teman, di dalam protokol tambahan ketiga ini tidak merubah prinsip kesatuan yang harus dipatuhi oleh Perhimpunan Nasional Palang Merah ataupun Bulan Sabit Merah di suatu negara, dan tidak merubah apapun mengenai aturan tentang terbatasnya penggunaan lambang, baik itu lambang palang merah, kemudian bulan sabit merah maupun juga kristal merah. Jadi ini di dalam protokol tambahan 3 tentang lambang ketiga, yaitu lambang kristal merah. Ini sebagai alternatif yang bisa digunakan oleh negara-negara jika tidak menginginkan menggunakan tanda palang merah atau menggunakan bulan sabit merah, maka bisa digunakan alternatif yang ketiga ini, yaitu kristal merah. Lanjut kita ke conventional weapons. Di conventional weapons yang perlu kita pahami yaitu yang pertama adalah SALM, small arms and light weapons. Small arms itu jenis senjata portable seperti pistol, laras pendek seperti itu. Kemudian ada light weapons, ini yang dirancang dengan menggunakan firearms seperti misalnya RPG atau misalnya AK-47 atau granat yang biasanya digunakan untuk melumpuhkan musuh seperti itu. Lalu yang harus diperhatikan oleh setiap negara, sebetulnya senjata ini boleh digunakan dalam situasi konflik bersenjata, teman-teman. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pengaturan siapa yang boleh menggunakannya. Jelas di dalam hukum humaniter internasional, pihak peserta tempur, kombatan itu boleh mengangkat senjata. Nah, permasalahannya adalah di beberapa negara ada izin atau penduduk sipil diberikan legitimasi untuk memiliki jenis senjata ini. Ini yang harus hati-hati, yang mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Kemudian selanjutnya kita ke APL, anti personal landmines.
dalam beberapa konflik, beberapa dekade terakhir, penggunaan ranjau itu sering dimanfaatkan oleh para pihak. Sebetulnya ini adalah senjata yang cukup efektif, akan tetapi penggunaannya yang tidak pada tempatnya, tidak pada lokasi tujuan, seperti misalnya pangkalan militer, seperti itu. Karena para pihak sering sekali menempatkan jenis senjata ini di tempat-tempat publik, tempat-tempat sipil. Dan tentunya, dalam banyak catatan teman-teman, justru korban yang diakibatkan dari penggunaan ranjau ini lebih besar dibandingkan dengan, melumpuhkan pihak militer itu sendiri. Sehingga, di dalam hukum humaniter internasional sudah ada larangan, ada konvensi yang melarang penggunaan ranjau, baik itu ranjau darat maupun ranjau, laut. Kemudian Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tersebut, Ottawa Convention. Terakhir teman-teman, yang berkaitan dengan conventional weapons adalah cluster munitions. Sebetulnya senjata ini pun sangat efektif untuk melumpuhkan pihak musuh. Karena ini diterjunkan dari ketinggian tertentu dengan menggunakan pesawat militer dari udara begitu. Dan kalau itu ditujukan ke pangkalan militer, tentunya efek yang diakibatkan sangat signifikan. Akan tetapi yang sering menjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional adalah ketika penggunaan cluster munition ini, karena ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu, sehingga mungkin saja cluster munition ini terbawa oleh angin dan mengenai pemukiman penduduk sipil. Ini yang banyak terjadi seperti itu, dan ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum humaniter internasional. Dan sudah ada pengaturannya juga di dalam Cluster Munition Convention, konvensi mengenai bom tandan. Indonesia juga sudah meratifikasi Desember tahun 2008. Oke. Terakhir teman-teman, untuk tantangannya jelas ini yang pertama, masyarakat internasional belum mendapatkan kesepakatan menyetujui apa itu yang dimaksud dengan conventional weapons. Masih banyak pro kontra mengenai definisi conventional weapons. Kemudian juga ini terkait dengan pertahanan, sistem pertahanan suatu negara, persenjataan persenjataan suatu negara. Lalu juga ini berhubungan dengan bisnis internasional, dan terkadang semisal ini penggunaan SOL misalnya seperti ini biasanya bertentangan dengan kerangka multilateral treaties-nya. Ini teman-teman untuk review dari video yang lalu. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu senjata pemusnah massal. Ada 3 jenis senjata pemusnah massal yang sangat dilarang penggunaannya. Yang pertama adalah senjata nuklir, yang kedua senjata biologi, dan yang ketiga adalah senjata kimia. Senjata nuklir sudah ada treaty-nya sendiri, Nuclear Non-Proliferation Treaty, kemudian Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, jadi larangan uji coba nuklir, kemudian juga ada konvensi larangan penggunaan senjata biologi, lalu juga ada konvensi mengenai larangan penggunaan senjata kimia. Oke. Ini untuk senjata nuklir teman-teman, Non-Proliferation Treaty NPT, ada 3 pilar. Kemudian Indonesia juga sudah meratifikasi NPT tahun 1978. Kemudian untuk Chemical Weapons Conventions juga sudah ada larangan untuk memproduksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. Ada yang saya terlewat tadi berkaitan dengan nuklir. Ada perbedaan antara pemanfaatan uranium yang akan dimanfaatkan untuk senjata nuklir dengan
pemanfaatan uranium untuk kepentingan eh, aspek kehidupan manusia. Jadi sebetulnya uranium itu boleh dimanfaatkan, boleh ada pengayaan uranium. Tetapi yang dilarang dalam konteks hukum internasional adalah pemanfaatan uranium yang akan digunakan untuk senjata nuklir. Uranium sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita, teman-teman, dan bahkan ini pemerintah Indonesia juga masih berusaha untuk memanfaatkan uranium, kemudian akan dikelola menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir yang sebetulnya kalau kita melihat dari segi lingkungan tentunya ini lebih minim sekali menimbulkan polusinya dan bisa dikatakan zero. Tetapi mungkin karena ada trauma dari beberapa peristiwa seperti terjadi di Chernobyl, akhirnya pemerintah Indonesia masih menunda dan juga ada keberatan dari masyarakat dengan mengajukan class action untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tetapi sebetulnya menurut hukum internasional boleh memanfaatkan tenaga atom, uranium untuk kepentingan-kepentingan yang itu sangat dekat dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang dilarang adalah pemanfaatan uranium untuk nuklir. Oke, kita masuk lagi ke Chemical Weapons Convention. Ini pun juga dilarang sebagai jenis senjata yang digunakan saat terjadinya konflik bersenjata. Lalu terakhir teman-teman, ada Biological Weapons Convention. Sebetulnya penggunaan senjata biologi ini sangat efektif, sebetulnya seperti itu, tetapi ini jelas dilarang, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Tidak dapat dibenarkan menurut hukum humaniter internasional, tidak juga dapat dibenarkan menurut hukum hak asasi manusia. Jadi masyarakat internasional sudah sepakat tidak menggunakan jenis senjata ini dalam situasi konflik bersenjata. Dan Indonesia juga sudah meratifikasi Biological Weapons Convention ini, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke isu berikutnya. Oh ya, ini kesimpulannya teman-teman tentang rezim senjata pemusnah massal, universalisasi. Jadi masih ada standar ganda sebetulnya, seperti ada negara-negara yang itu dilarang memproduksi senjata nuklir, sementara ada negara-negara yang sampai saat ini masih mengembangkan senjata nuklir. Itu pun juga menjadi pertentangan tersendiri di masyarakat internasional, seperti Iran yang dilarang memproduksi senjata nuklir, sementara Amerika Serikat dan sekutunya mengembangkan teknologi ini. Jadi masih pertentangan. Kemudian diskriminatif tadi untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian belum ada mekanisme verifikasi. Apa yang terjadi di Irak sampai saat ini tidak dapat dibuktikan apakah Irak memproduksi senjata pemusnah massal yaitu nuklir. Yang ini menjadi isu ketika Dewan Keamanan dan NATO masuk ke dalam situasi konflik yang terjadi di Irak dan akhirnya memporak-porandakan pemerintahan Saddam Hussein. Sampai saat ini pun tidak terbukti. Jadi belum ada mekanisme verifikasinya. Kemudian hanya mengatur negara, states, dan tidak mengatur non-negara. Ini yang harus diperhatikan. Non-negara. Bisa saja misalnya teroris memanfaatkan peluang penggunaan jenis-jenis senjata ini. Lalu tadi masih ada hubungannya dengan kredibilitas, kasus yang terjadi di Korea Utara, larangan memproduksi senjata nuklir Iran seperti itu. Kemudian juga ada larangan uji coba nuklir, baik itu di laut bebas, di laut lepas maupun di ruang angkasa. Karena laut lepas dan ruang angkasa yang merupakan warisan bersama umat manusia harus dapat dipergunakan untuk tujuan damai. Jadi uji coba nuklir yang dilakukan di laut lepas maupun di ruang angkasa yang diatur di dalam outer space, kemudian kalau itu
uji coba yang dilakukan di laut lepas yang diatur di dalam Lot 1982 itu tentunya bertentangan, sehingga sudah diatur ada larangan untuk uji coba nuklir. Ini untuk senjata pemusnah massal. Kemudian ini teman-teman bisa melihat ada kodifikasi hukum humaniter internasional kebiasaan, jadi ada tidak hanya perjanjian internasional saja dalam format konvensi saja, tetapi konvensi-konvensi ini kemudian disepakati menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang berlaku untuk setiap negara, baik itu negara pihak maupun bukan negara pihak. Internasionalisasi konflik bersenjata atau internationalized internal armed conflict sudah saya terangkan di materi-materi minggu yang lalu. Ini sudah. Kemudian isu yang berikutnya adalah keterlibatan perusahaan militer dan keamanan swasta. Tidak dapat dipungkiri teman-teman, ini menjadi bisnis yang menjanjikan, utamanya bagi negara-negara yang memang maju di bidang persenjataan. Nah, bagaimana kemudian hukum humaniter internasional mengaturnya? Untuk keterlibatan perusahaan militer dan keamanan swasta, kalau itu hanya menyediakan jasa, keahlian di bidang militer itu diperkenankan. Jadi misalnya memberikan pelatihan, kemudian misalnya bisnis jual beli persenjataan, misalnya seperti itu, industri militer swasta. Kemudian latihan pertahanan itu sangat diperbolehkan, tidak melanggar hukum humaniter internasional. Yang menjadi pelanggaran adalah manakala perusahaan militer dan keamanan swasta ini ikut secara langsung dalam konflik bersenjata. Itu yang menjadi pelanggaran hukum humaniter internasional dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan dianggap sebagai tentara bayaran. Dan jelas di dalam Konvensi Jenewa 1949, tentara bayaran yang itu bukan angkatan bersenjata resmi yang direkrut oleh suatu negara dianggap sebagai unlawful combatant, kombatan yang tidak sah. Jadi itu teman-teman untuk perusahaan militer dan keamanan swasta boleh digunakan untuk menyediakan jasa, keahlian ataupun logistik persenjataan, pelatihan dan lain sebagainya, tetapi yang dilarang adalah tidak boleh ikut secara langsung dalam konflik bersenjata. Jadi ini anggota PMKS, Private Military and Security Company atau PMSC, tidak harus selalu menjalankan tugas seperti kombatan dan ini justru malah dilarang. Karena ketika mereka itu ikut dalam pertempuran, berarti mereka akan menjadi tentara bayaran dan tentara bayaran yang tidak resmi itu akan disebut sebagai unlawful combatant. Kemudian ini tadi yang sudah saya tenangkan teman-teman, direct participation in hostilities. Terakhir teman-teman, untuk slide ini, isu perang melawan terorisme. Perang melawan terorisme. War on terror. Dalam perspektif hukum humaniter internasional. Saya selalu menerangkan bahwa jenis konflik bersenjata itu hanya ada dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional. Lalu ada istilah lain yang muncul, yaitu perang melawan terorisme, war on terror. Kapan istilah ini ada? Pasca serangan 11 September tahun 2001. Ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush waktu itu, saat ada serangan ke World Trade Center di New York. Kemudian saat itu Bush mengatakan bahwa kami, Amerika Serikat, akan melakukan perang terhadap terorisme. Nah, yang menggelisahkan teman-teman adalah Amerika ingin memasukkan
Kejahatan terorisme ini menjadi kejahatan yang masuk yurisdiksi universal. Itu yang sangat meresahkan. Karena ketika ini menjadi yurisdiksi universal, tentunya akan dibutuhkan kerjasama yang solid antara negara-negara untuk membasmi terorisme. Sebetulnya ini adalah pernyataan yang bagus, karena betul harus butuh kerjasama. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika ini menjadi yurisdiksi universal, berarti semua negara boleh ikut dalam penegakan terorisme. Kita nanti lihat satu persatu teman-teman bagaimana kemudian hukum humaniter internasional menanggapi war on terror ini. Ini terorisme, isu internasional setelah Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap terorisme sebagai tindak lanjut karena adanya serangan terhadap menara kembar WTC yang ada di New York. Lalu Amerika Serikat kemudian ingin merubah ini menjadi suatu kejahatan internasional yang masuk yurisdiksi universal. Kita lihat dulu teman-teman, ini paradigma konflik sebelumnya dengan paradigma konflik yang baru. Untuk peristiwa dan tempat, kalau dulu paradigma yang lama, kombatan akan bertemu secara langsung di medan perang, bertempur secara langsung, sementara paradigma baru ada perluasan dimensi ruang, bisa saja wilayahnya di mana, kemudian nanti pelakunya di mana, jadi tidak langsung bertemu seperti itu. Kemudian untuk waktu, jelas sebetulnya di dalam Konvensi Jenewa 1949 yang dimaksud dengan konflik bersenjata itu adalah penggunaan kekuatan bersenjata secara intens yang itu hanya pada masa itu saja. Tetapi sekarang sering sekali yang terjadi adalah ada penggunaan metode berperang yang itu dilakukan sebelum perang yang sesungguhnya. Kemudian di Konvensi Jenewa 1949 sudah jelas juga ada distinction principle, prinsip pembedaan siapa yang dimaksud dengan kombatan, siapa yang dimaksud dengan penduduk sipil. Sementara di paradigma konflik yang baru itu ada non-state actor yang lainnya. Seperti yang terjadi di Irak misalnya seperti itu dan Suriah. Kemudian penyerangan yang jelas, angkatan bersenjata melawan angkatan bersenjata. Sementara di paradigma konflik yang baru mencampur adukan target sipil dan target militer. Oke, yuk kita lihat dulu. War on terror. Perang melawan terorisme. Teror itu situasi yang menimbulkan ketakutan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu. Bisakah kita mengkategorikan ini sebagai jenis konflik bersenjata? Pertanyaannya, kalau ini perang melawan terorisme, maka dia akan masuk jenis konflik bersenjata yang mana? Konflik bersenjata internasional atau jenis konflik bersenjata yang non-internasional? ISIS misalnya. Sebetulnya ISIS itu hanya terjadi di Irak dan Syria saja. Tetapi kemudian meluas ke semua negara. Apakah kemudian yang awal mula ISIS, banyak pendapat yang mengatakan ISIS itu adalah gerakan terorisme. Sehingga ini dilakukan penegakan dengan menggunakan mekanisme hukum nasional masing-masing negara. Tetapi karena masifnya gerakan ISIS ini yang meluas ke semua negara, akhirnya masyarakat internasional pun tidak bisa mengabaikan begitu saja eksistensi dari ISIS ini. Yang akhirnya ISIS dianggap sebagai terorisme, tetapi dia dalam skup yang bisa saja kita katakan sebagai belligerent. Dan nanti pada akhirnya khusus untuk kasus yang berhubungan dengan ISIS, ini perangnya memang tadi yang seperti pendapat dari Bush.
kerjasama besar-besaran di semua negara, pemerintah semuanya bekerja sama untuk dapat memerangi ISIS. Tetapi pertanyaan dasar saya tadi, apakah kemudian Konvensi Jenewa 1949 bisa diberlakukan dalam situasi war on terror? Secara prinsip war on terror, pelaku tidak bisa kita katakan sebagai kombatan. Apakah dia belligerent? Belum juga bisa kita mengatakan demikian. Masuk jenis konflik bersenjata yang mana? Apakah dia konflik bersenjata internasional? Jelas bukan. Karena ini adalah individu atau kelompok tertentu. Apakah dia konflik bersenjata internal? Tunggu dulu. Kalau itu konflik bersenjata internal, tentunya ada dua pihak yang terlibat di sana, yaitu pemerintah dan kaum belligerent. Sementara teroris, apakah dia termasuk di dalam dua golongan itu? Tidak. Jadi syarat yang pertama untuk pelaku, dia bukan masuk kategori kombatan ataupun masuk kategori belligerent. Kemudian yang kedua, untuk jenis konflik bersenjata, belum bisa kita mengatakan ini adalah konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Silahkan dilihat di slide ini, konflik bersenjata, ada konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional antara dua negara atau di dalam protokol tambahan ada CAR konflik. Kemudian konflik bersenjata non-internasional diatur di dalam pasal 3 dan protokol tambahan 2. Ada penguasa dan kaum belligerent. Sementara teroris, apakah dia masuk belligerent? Belum. Belum bisa kita mengatakan dia sebagai belligerent. Tidak memenuhi unsur sebagai belligerent. Kemudian, ini pasal 4 tadi diterangkan bahwa identifikasi para pihak. Bukan belligerent. Karena syarat belligerent sudah ada sendiri diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Kemudian untuk identifikasi wilayah yang dilakukan oleh teroris itu random. Tidak pernah terpusat pada satu lokasi saja. Karena tadi sifatnya adalah teror, memberikan rasa tidak nyaman. Teror seperti itu. Kemudian hubungan antara peristiwa dengan konflik. Situasi tenang, situasi tidak ada konflik apapun, tiba-tiba ada teror yang dilakukan oleh terorisme. Tentunya ini tidak diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 karena Konvensi Jenewa 1949 mengatur pada saat situasi konflik bersenjata. Sementara terorisme bukan dalam konflik bersenjata. Lalu permulaan dan pengakhiran konflik bersenjata juga tidak jelas kapan dimulai, kapan diakhiri. Ya sewaktu-waktu. Sehingga teman-teman, kalau kita melihat pada unsur-unsur, kalau ini akan dikatakan sebagai konflik bersenjata yang non-internasional, mulai dari identifikasi para pihak, identifikasi wilayah, hubungan antara peristiwa dengan konflik dan permulaan dan pengakhiran konflik bersenjata, maka war on terror bukanlah masuk kajian dalam hukum humaniter internasional. Tidak diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 tentang konflik bersenjata internasional ataupun di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 tentang konflik bersenjata yang non-internasional. Kesimpulannya adalah war on terror itu tidak masuk dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977. Tadi di awal saya katakan bahwa ada keinginan dari Presiden Amerika Serikat untuk memasukkan war on terror sebagai salah satu kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi universal. Kalau dia menjadi yurisdiksi universal, sangat mungkin bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Jadi usulannya adalah ini menjadi
kejahatan yang masuk yurisdiksi ICC. Tentunya ini mendapatkan perlawanan dari semua negara karena kalau ini terjadi bisa dibayangkan di suatu negara yang ada terorisme akan ada pasukan-pasukan militer asing. Jelas mendapatkan penolakan. Sehingga saat ini yang masih berlangsung teman-teman, untuk terorisme ini masuk transnational crimes. Salah satu kejahatan transnasional. Bila mana ini masuk transnational crimes, berarti penegakannya dengan menggunakan mekanisme hukum nasional negara setempat. Begitu teman-teman untuk materi saya di pertemuan ini. Sebentar lagi akan saya lanjutkan mengenai perkembangan metode dan alat berperang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.